Semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran online pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, kita akan membahas mengenai energi alternatif. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sepertinya akan memimpin, anak-anak silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai macam-macam perubahan energi. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai cara menghitung lama waktu suatu kegiatan. Lalu yang ketiga kita juga sudah belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, pada pembelajaran satu kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah sumber energi alternatif. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai karya dekoratif. Dan yang ketiga kita akan belajar menghitung lama waktu kegiatan berlangsung. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini Bu Tini ada gambar. Nah, anak ada yang tahu gambar yang ada di layar ini kira-kira adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar sel surya. Ya, jadi gambar di samping ini menunjukkan matahari sebagai sumber energi alternatif. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik yang disebut sel surya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan energi alternatif dan apa saja sumber energi alternatif? Nah, yang pertama kita ke pengertian sumber energi alternatif. Ya, sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Sumber energi alternatif ini memanfaatkan sumber energi yang sudah tersedia di alam dan persediaannya itu selalu ada, tidak terbatas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sumber-sumber energi alternatif. Yang pertama tadi sudah ada contoh ya, yaitu matahari. Nah, matahari ini merupakan energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Energi cahaya pada matahari ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan alat yang disebut dengan sel surya, ya, yang sudah kita lihat tadi anak-anak.
Sel surya ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Sel surya ini dirakit saling terhubung dan membentuk panel surya. Panel surya dimanfaatkan oleh pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. Nah, listrik yang dihasilkan oleh cahaya matahari inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dari hasil olahan minyak bumi. Nah, sumber yang kedua adalah air. Air ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air ini memiliki energi gerak yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Energi gerak dari air ini akan mengalir dan memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dari hasil olahan minyak bumi. Lalu yang ketiga adalah angin. Angin ini memiliki energi gerak anak-anak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Energi gerak dari angin ini dapat dimanfaatkan pada kincir angin. Ya, saat angin berhembus, kincir angin ini akan bergerak dan membuat turbinnya juga bergerak. Nah, gerakan turbin ini diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh angin inilah yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dari hasil olahan minyak bumi. Nah, pemanfaatan sumber energi alternatif ini anak-anak memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, yang pertama kelebihannya dulu. Kelebihan pemanfaatan sumber energi alternatif yang pertama yaitu dapat digunakan secara terus-menerus. Lalu yang kedua, ini dapat menghasilkan energi yang besar. Dan yang ketiga, tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Ya, ada kekurangan pemanfaatan sumber energi alternatif, yaitu membutuhkan teknologi dan juga biaya yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas rancangan karya dekoratif. Ya, karya dekoratif masih ingat anak-anak pengertiannya? Ya, karya dekoratif adalah karya yang dibuat dengan teknik menghias. Nah, sebelum membuat karya dekoratif, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat rancangannya. Nah, jadi rancangan karya dekoratif merupakan gambaran karya yang akan dibuat sebagai acuan pembuatan karya. Ya, biasanya isi dari rancangan karya yang pertama adalah judul. Ya, judul ini adalah nama karya dekoratif. Lalu alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah unsur rupa. Ya, ada titik, ada garis. Lalu yang keempat adalah gambar dasarnya. Nah, ini yang ada di layar adalah contoh gambar dasar karya dekoratif mangkok hias. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan contoh soal menghitung lama waktu suatu kejadian. Ya, anak-anak perhatikan, Bu Tini akan bacakan soalnya. Ibu dan Kak Anissa membuat rancangan karya pukul 9. Lalu mereka selesai membuat rancangan karya pada pukul 10.30. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu Ibu dan Kak Anissa membuat rancangan karya? Nah, kita akan lihat gambarnya terlebih dahulu. Tadi waktu mulai membuat rancangan karya adalah pukul 9.
Ya, pukul 9 berarti ini jarum pendek mengarah ke angka 9. Lalu jarum panjang mengarah ke angka 12. Lalu tadi waktu selesai membuat rancangan karya adalah pukul 10.30 atau setengah 11. Nah, berarti jarum pendek ini mengarah di antara angka 10 dan juga 11. Lalu jarum panjangnya mengarah ke angka 6. Nah, anak-anak masih ingat ya, cara menghitung lama waktu suatu kegiatan. Caranya yaitu dengan mengurangkan waktu selesai dengan dikurangi waktu mulainya. Nah, tadi waktu selesai adalah pukul 10.30. Lalu kita kurangi dengan waktu mulainya yaitu pukul 9. Ya, jadi lama waktu Ibu dan Kak Anissa membuat rancangan karya adalah 1 jam 30 menit. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak masih ingat ya tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama kita tadi sudah belajar mengenai sumber energi alternatif. Ya, tadi ada matahari, ada air, dan juga angin. Lalu kita juga sudah belajar mengenai rancangan karya dekoratif. Ya, jadi sebelum membuat karya dekoratif itu dibuat rancangannya terlebih dahulu. Ya, tadi isinya ada judul, alat dan bahan, lalu teknik yang digunakan, dan juga ada gambar dasar. Lalu tadi yang ketiga kita juga sudah belajar cara menghitung lama waktu suatu kejadian. Ya, caranya dengan mengurangi waktu selesai kegiatan dikurangi dengan waktu mulai kegiatan. Nah, selanjutnya adalah tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 67 sampai dengan halaman 68, penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS, jangan lupa difotokan dan dikumpulkan. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.